hari baru penuh semangat dan kegembiraan. 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Kami hadir di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Smart FM, the spirit of Indonesia. Dan berikut inspirasi dari Erik Nenggolan dan Dr. Abidin Siregar. Selamat mengikuti. Manado. Kota Manado atau Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Manado terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh daerah pegunungan serta pesisir pantainya yang merupakan tanah reklamasi yang dijadikan kawasan perbelanjaan. Dengan jumlah penduduk yang besar, Manado disebut-sebut sebagai salah satu kota terbesar kedua di Pulau Sulawesi setelah kota Makassar. Dan inilah Smart FM Manado, 101,2 Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM Network, your truly business partner. Selamat pagi, Smart Listeners. Anda yang ada di 10 kota jaringan Smart FM di Makassar, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Balikpapan, Pekanbaru, Banjarmasin, Palembang, Medan, dan juga Anda yang ada di Manado, serta Anda yang tentunya bisa mengakses siaran live streaming program spesial Hari Ulang Tahun 26 Smart FM Network ya, di hari ini. Nah, di spesial program Hari Ulang Tahun Smart FM Network ini tentunya Smart FM sangat bersyukur bisa menapaki usia ini, dan kami hadirkan 26 solusi bisnis untuk Anda Smart Listeners ya, dari narasumber berpengalaman dan berkompeten tentunya dari program-program yang ada di Smart FM ya. Nah, pagi hari ini Anda bersama dengan saya Casey Renata, kita di Manado ya. Tentunya dengan 2 orang narasumber, ada Bang Erik Nenggolan dan juga Dr. Abidin Siregar. Pagi ini kita akan membahas maksimalkan potensi Indonesia untuk selaras sehat bisnis dan diri. Ini inspirasi yang akan kita dapatkan selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, sampai di jelang jam 11 waktu Indonesia Tengah atau jam 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan 2 orang narasumber. Dan Smart Listeners, ada kuis yang bisa Anda ikuti pagi ini. Pertanyaannya sangat mudah, apa kepanjangan dari OJK? Pertanyaannya sekali lagi, apa kepanjangan dari OJK? Jawabannya bisa Anda kirimkan di 0813-5506-5878. Sekali lagi di 0813-5506-5878. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari OJK? Nanti formatnya Smart Listeners, Anda bisa menuliskan nama, kemudian alamat, baru jawaban dari pertanyaan kuis tersebut ya. Nah, hadiahnya sendiri ini ada 3 voucher The Crafts senilai Rp150.000 untuk Smart Listeners yang beruntung. Pagi ini saya sapa dulu 2 orang narasumber saya. Selamat pagi Bang Erik Nenggolan. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat pagi hari ini kabarnya Bang? Sehat. Salam kenal dari Manado ya Bang ya? Ya, sama-sama bisa bertemu di pagi ini. Baik. Ya, dan pagi ini kita juga bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Selamat pagi Dr. Abidin. Ya, Dr. Abidin. Baik, nanti sembari menunggu Dr. Abidin bergabung bersama dengan kita pagi hari ini, saya ke Bang Erik dulu ya. Di 26 tahun Smart FM, di awal ini Bang Erik, kita tahu bersama Indonesia itu sangat kaya untuk dimaksimalkan dari segi bisnis ya. Nah, kalau dari pengalaman Bang Erik sendiri membantu banyak pelaku bisnis nih di berbagai daerah, sebenarnya masyarakat kita itu sudah cukup aware-kah dengan tingginya potensi bisnis yang kita miliki atau seperti apa nih Bang? Ya, selamat pagi dan selamat ulang tahun dulu buat Smart FM ya, luar biasa sekali, 26 itu angka yang banyak ya untuk sebuah stasiun radio. Dan tadi pertanyaannya menarik, menurut saya sih sayangnya belum banyak yang aware bahwa potensi di daerah itu sangat luar biasa. Apalagi sekarang ya, justru sekarang beda dengan 10-15 tahun lalu. Karena sekarang ini manusia modern itu
looking back ya, mereka melihat di ke masa-masa sebelum modernisasi itu seperti sekarang ini, di mana hidup itu sangat sangat alami ya, sangat natural ya. Kita bisa jalan-jalan kemana saja, kita pergi ke mana-mana dengan jalan kaki atau pergi ke kali, ke sungai, ke laut itu bebas ya. Jadi alam itu dirindui dan itu semua ada di daerah menurut saya. Jadi menurut saya daerah itu punya potensi yang tidak perlu melakukan usaha yang sangat berat untuk merubah atau beradaptasi, sudah menjadi potensi menurut saya begitu, Mbak. Oke, punya potensi yang besar justru dari daerah ya, dan sayangnya banyak pelaku usaha, banyak masyarakat yang belum aware terkait dengan potensi yang tinggi ini. Nah, ini sebenarnya kalau berbicara terkait dengan potensi kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah untuk dimaksimalkan begitu, Bang. Kalau misalnya kan banyak nih mungkin dari anak-anak mudanya yang justru meninggalkan hal tersebut. Ini gimana, Bang? Menurut saya itu karena hal-hal yang tidak disadari saja ya. Karena menurut saya zamannya sudah berbeda. Kalau zaman dulu memang wajar ya, arus orang-orang ke desa semua cari kota besar. Tapi sekarang tuh udah nggak perlu ya. Contoh beberapa waktu lalu kita melakukan program digitalisasi desa dan saya pada waktu bekerja sama dengan desa ini, namanya Desa Sisarahili ya, di Nias Sumatera Utara, Mbak Casey, saya kaget karena ternyata Mbak Casey mereka itu udah punya video-video bagus mengenai daerahnya pakai drone, ya, pakai drone. Dan menurut saya mereka ya, Bang Erik. Baik, Smart Listener, sepertinya terjadi gangguan komunikasi dengan Bang Erik Nainggolan pagi hari ini ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, masih ada 3 sesi untuk pembahasan kita pagi hari ini. Di 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Your truly business partner. Selama 26 tahun kami telah menemani Anda, menginspirasi, menambah wawasan, membuka banyak hal sehingga bisnis, karir, dan kehidupan yang Anda jalani bisa semakin bertumbuh dan berkembang menuju ke arah kemajuan. Sebagai partner, kami ingin lebih dekat dengan Anda. Follow kami di Instagram @radiosmartfm959. Berbagai rekaman talk show kami dengan topik yang menarik dan sangat bernas bisa Anda dengarkan dan Anda simak di YouTube channel Smart FM. Sekali lagi, di YouTube channel Smart FM. Anda juga bisa mendengarkan kami dimanapun tanpa batas melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Atau Anda bisa mendengarkan kami melalui Jux Music yang bisa Anda download dari Play Store. 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Your truly business partner. PJ Morton, The Temptations Review featuring Glenn Leonard, Birdie Lewis, Jacob Ogawa, Sam Henshaw, Kid Ellie Superblue, Jared Wilson, Kate Blundock, Johnny Stimson, Mananium, Kahitna, Abikara Party, Mila Yunita, Arti, Asi Widianto, and Biel Anini, Humania, and many more. Visit JavaJazzFestival.com and follow our social media for more updates. Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2022 is supported by BNI, Bottle Sestro, MLD Spot, and organized by Java Festival Production. Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita. Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan.
Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kabupaten kota Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Wisata kita ini adalah diundang oleh negara asing, dicari mereka, itu kemudian mengirim ke negara ini. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Jadi malah saya bilang, wah mereka ini sudah siap. Kenapa kiblat masih harus ke kota? Waktunya udah berlalu lama itu kiblat ke kota. Bahwa semua desa itu udah punya potensi sendiri. Cuma masalahnya mungkin secara massal dari Sabang sampai Merauke ya, dari ujung barat ke ujung timur itu mereka masih terhipnotis dengan pola pemikiran lama bahwa kota-kota besar adalah tujuan. Padahal dengan adanya teknologi sudah tidak lagi. Jadi potensi daerah mereka itu seperti saya bilang tadi, ada kalau di barat ada tren baru namanya living off grid ya. Orang-orang pengen hidup di luar pemerintah. Mereka pengen hidup di luar pajak, mereka ingin hidup di luar peraturan-peraturan regulasi pemerintah, balik ke zaman dulu begitu. Nah, itu juga yang mendorong mereka ingin mencari tempat-tempat wisata yang alami. Nah, apa yang kita miliki di desa, semua yang dimiliki desa seadanya itu yang mereka mau lihat ya. Mereka bukan mau lihat hotel luxury bintang 5, mereka bukan mau lihat suatu yang megah. Mereka ingin lihat kehidupan alami itu gimana, yang sehat itu gimana, yang tanpa makanan artificial itu gimana dan sebagainya. Makanya orang-orang desa sehat-sehat ya, panjang-panjang umur ya, Mbak Kesi ya. Nah, karena itu. Jadi potensi desa itu luar biasa. Dan menurut saya itu ada juga unsur menutup diri ya. Kita itu menutup diri. Kenapa orang-orang di desa menutup diri? Ya menurut saya karena kebiasaan. Jadi harusnya itu kalau kita menyadari apa yang biasa buat kita itu luar biasa buat orang lain. Dan apa yang mungkin kita lihat di desa luar biasa itu biasa buat mereka gitu. Jadi misalnya kita menggarap sawah ya, kita menggarap sawah menggunakan kerbau di desa. Itu buat kita bosan banget ya. Apalagi kerbau itu apa sih fun-nya dengan kerbau yang melotot-melototan sama kerbau tiap hari bosen gitu.
Tapi untuk orang luar itu adalah cara mengolah pertanian yang ramah lingkungan. Itu luar biasa sekali. Nggak ada polusi, nggak perlu bahan bakar, terus alami sekali dan sebagainya. Jadi bagaimana supaya nggak menutup diri, kita harus melihat desa kita ini dari luar. Ya, kita lihat dari kacamata orang lain yang tidak tinggal di desa. Dan kita juga harus melihat keluar. Kita harus lihat di luar itu kehidupan gimana. Di Latin Amerika kehidupan bagaimana. Di Afrika itu kehidupan bagaimana. Kalau saya tanya Mbak Casey, kenapa hewan-hewan liar di Afrika banyak dikonsumsi? Mbak Casey tahu nggak kira-kira? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak. Karena hubungannya dengan bajak laut. Ikan di laut digarap habis-habisan dengan pukat-pukat raksasa. Akhirnya mereka mengkonsumsi makanan di darat. Nah kalau di Indonesia, kita buang biji kacang atau kacang hijau itu tumbuh, tanahnya subur sekali. Ya. Jadi hal-hal ini yang kita harus sadari, dengan demikian baru kita tahu bahwa wow, potensi kita tuh luar biasa besar sekali. Oke. Berarti harus memang kembali sadar begitu ya, Bang Erik ya, maksudnya kembali kepada alam itu sendiri, karena alam sendiri punya begitu banyak potensi luar biasa yang sudah disediakan, dan tinggal bagaimana manusia, khususnya kita yang ada di Indonesia ini untuk memanfaatkan itu ya. Nah, kemudian ini Bang Erik, satu hal yang menarik begitu ya, ini terkait dengan kendala terbesar yang sebenarnya membuat banyak pelaku UMKM, pelaku usaha, masyarakat kita itu belum bisa memaksimalkan potensi yang ada di desa atau di daerahnya masing-masing, itu apa sih? Kalau menurut saya ya, karena kita itu di negara kita yang makmur penuh dengan kekayaan alam ini ternina bobo ya, lalai ya. Kadang-kadang kita bisa nyerempet juga ke kata malas, Mbak Casey. Unfortunately gitu. Kenapa kita bisa lalai atau ternina bobo begini? Karena kalau umpamanya kita gagal melakukan sesuatu, kita pulang kampung aja. Ya, kita pulang kampung, di kampung ada semua, ada padi, ada sawah, ada ayam lewat, ada pohon, ada jeruk ya. Saking kayanya begitu. Jadi kita terbiasa untuk berpola pikir tidak urgent, tidak panik gitu. Nah, itu kendalanya kita yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu kita nggak punya plan, ya. Kita nggak punya pola atau sistem hidup, kita tuh nggak biasa berpola atau bersistem. Sedangkan untuk orang yang hidup di negara-negara yang resources-nya terbatas ya, misalnya nggak ada air, kita tahu negara yang nggak ada air, negaranya yang isinya pasir semua, negara yang nggak punya daratan luas, Singapura, ya, mereka membuat sistem, mereka berpikir mengantisipasi supaya bisa menghadapi kalau katanya Pak Presiden kita itu winter is coming ya, masa-masa sulit. Negara-negara di Barat itu selalu mempersiapkan diri untuk winter. Indonesia nggak perlu, dari Januari sampai Desember itu berbuah terus, hujan terus, masih bisa jualan kerupuk ya. Kita ada UKM yang jualan kerupuk, walaupun hujan dia bisa jualan kerupuk karena humid. Yang penting dipasang atap aja. Jadi kita relax. Jadi dengan demikian kita melakukan kegiatan sehari-hari itu tanpa pola, tanpa sistem, ya. Akhirnya akhirnya jalan di tempat gitu-gitu aja. Memang bisa dapat pendapatan ya, tapi nggak akan naik kan. Grafiknya kan lurus, grafiknya datar aja gitu. Karena tanpa membuat pola, grafiknya nggak akan naik begitu, Mbak Casey. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, Smart Listeners ya, masih di program 26 tahun Smart FM Network, Your Truly Business Partner. Dari Manado kami bersama dengan Bang Erik Nainggolan, narasumber Smart E-Commerce, dengan tema maksimalkan potensi Indonesia untuk selaras sehat bisnis dan diri. Kami ingatkan kembali untuk Anda untuk mengikuti kuis di 26 tahun Smart FM kali ini ya. Pertanyaannya mudah sekali, apa kepanjangan dari OJK? Anda bisa kirimkan jawabannya di 0813 5506 5878. 081355065878 dengan format nama, alamat, kemudian jawaban. Ada 3 voucher The Crabs senilai Rp150.000 untuk 3 pemenang beruntung. Anda telah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, Your Truly Business Partner.
Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Anda mendengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, business and inspiration, part of KG Radio Network. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering melalui kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business Information, Booster and Inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kalau siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses, segera hubungi untuk pemasaran event Anda di 021-938-74-096. Smart FM Network, Group of Radio Congress Radio. Smart FM, Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca, akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur dan mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. di digital? Kamu lakukan apapun rekam jejak digital kamu dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Program spesial di 26 tahun ulang tahun Smart FM ya. Pagi hari ini kami bersama dengan Bang Erik Nainggolan mengambil tema maksimalkan potensi Indonesia untuk selaras sehat bisnis dan diri. Kami ingatkan kembali Anda bisa mengikuti kuis. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari OJK? Pertanyaannya sekali lagi, apa kepanjangan dari OJK? Anda bisa kirimkan jawabannya di 0813-5506-5878. 0813-5506-5878 dengan format nama, alamat, kemudian jawaban ya. Ada 3 voucher The Crab senilai Rp150.000 untuk 3 pemenang yang beruntung menjawab pertanyaan dengan benar ya. Kita lanjutkan kembali Bang Erik Nainggolan ya. Ini masih berbicara terkait dengan maksimalkan potensi Indonesia untuk selaras sehat bisnis dan diri. Tadi Bang Erik mengatakan ini kan di Indonesia itu kita terlalu terindah-bobokkan saking kayanya negara kita begitu ya, potensi alam yang dimiliki.
Nah, bagaimana kemudian ini kita mau membangun mindset untuk bisa hidup tersistem, hidup itu terencana gitu loh. Jadi tidak asal karena ada cukup banyak potensi alam yang dimiliki, maka kemudian kita hidup seenaknya begitu. Karena seperti yang Bang Eri katakan tadi, ketika misalnya tidak berhasil di rantau, tidak berhasil di kota, kita bisa kembali pulang, semuanya ada. Langkah-langkahnya tadi ya pertanyaannya ya. Ya, jadi kalau menurut saya sih perbedaannya kita dengan negara-negara yang mudah sekali beradaptasi ke teknologi saat ini adalah di negara itu mereka juga memiliki infrastruktur yang mendidik mereka untuk mengajarkan masyarakatnya memiliki pola pikir, memiliki sistem gitu ya. Nah, kalau yang saya maksudkan contohnya negara-negara yang memiliki sistem penjualan seperti Walmart atau Sears atau Kmart itu seperti mall-mall tapi yang sudah lama sekali memasyarakat. Jadi contohnya di dalam Walmart itu orang kalau belanja ada sistem bisa reimburse ya, bisa klaim, minta warranty dan sebagainya. Kalau kita nggak ada ya, karena kita kebiasaannya cuma melihat dari apa yang ada di luar sana dan nyaplok gitu. Nah jadi makanya agak susah kalau saya berbicara di kelas saya ya, misalnya di prakerja atau dengan pengguna-pengguna platform saya sampaikan sama mereka itu kita tuh sebenarnya ketinggalan 10-15 tahun. Tahun 2005 teknologi digital itu udah diimplementasi dan banyak negara yang sudah terjun langsung serius menggunakan teknologi digital. Kita baru 2020. Ya, 2020 Makasih pasti paham ya kenapa? Karena COVID. Itu jadi 15 tahun. Nah, saya bukannya pesimis, tapi saya bilang agak susah mengejar 15 tahun ketinggalan. Bener nggak? 15 tahun ketinggalan. Jadi kalau ditanya seperti itu, step langkah pertama menurut saya, Mbak Kesi, kita harus belajar menghargai pelanggan. Jadi apapun yang kita lakukan, kiblatnya ke pelanggan aja. Pelanggan ini apa sih yang bisa kita tingkatkan untuk membuat dia lebih nyaman, lebih happy, lebih satisfied dengan layanan dan produk gitu. Jadi kalau kita nggak bisa mengejar ketinggalan 15 tahun ini, kita pakai insting saja. Fokus balik ke pelanggan. Apa yang bisa kita bantu, dan untuk bisa mengetahui ini, kita harus minta selalu melakukan research atau feedback dari pelanggan, Mbak Kesi. Jadi dengan adanya feedback dari pelanggan, kita akan mudah-mudahan bisa mengejar ini ketinggalan-ketinggalan ini. Karena apa? Kita bekerjanya ini jadi ceritanya backwards ya, dari depan ke belakang gitu. Karena pelanggan ngasih tahu kita mundur. Oh, kalau untuk ini kita bisa pakai WhatsApp. Kita customer experience-nya kita pakai WhatsApp. Nah, kalau WhatsApp-nya kurang, perlu ada 100 orang yang menjawab setiap hari, kita pakai aplikasi namanya Kontak. Multiple operator WhatsApp, yang operator WhatsApp-nya satu nomor tapi bisa sampai 100 orang. Kan begitu, akhirnya kita belajar mengejar gitu. Jadi dengan back to basic, kembali ke memperhatikan pelanggan. Menurut saya begitu, Mbak Kesi. Kembali memperhatikan pelanggan ya. Nah, bicara terkait dengan karena pelanggan ini kan asetnya kita nih sebagai pelaku usaha. Sebenarnya kita sudah ada di ranah mana nih Bang, kalau bicara terkait dengan kita memperhatikan kebutuhan si pelanggan? Kita sudah berada di ranah mana? Kita sudah berada di ranah mengumpulkan harta pelanggan sebagai harta. Kalau bahasa kalau bahasa sehari-hari saya di program kita smart e-commerce ya, database ya. Kalau bahasa awamnya daftar. Kita sudah pada tahap itu. Kalau kita udah berhasil menjual barang, berarti barang kita ada demand. Sekarang di masa digital yang serba mudah dan penuh dengan teknologi ini, bagaimana melakukan multiplikasi penjualan itu? Karena kalau kita udah bisa jual ke 1 atau 5 orang, itu sudah dahsyat, demand-nya ada. Sekarang bagaimana kita membuat penjualan itu ke 1.000 bahkan 1.000.000 orang? Apa bisa? Di dunia digital ini memang itu mainannya. Kalau nggak mau begitu, nggak usah pakai digital. Jadi
caranya ya tadi kita udah di tahap mana database itu dimanfaatkan untuk engage, berkomunikasi back to customer tadi. Kita minta pendapat mereka, minta tanya kepuasan mereka, ya. Kecuali ya kalau udah tahap berikutnya itu kalau kita sudah advance banget, kita melakukan research sendiri, kita keluarkan produk yang belum pernah dibayangkan pelanggan. Nah, itu udah level berikutnya tuh, Mbak Casey, ya. Yang kayak begitu tuh perusahaan seperti Apple tuh, ya. Kita nggak tahu apa yang kita mau, dia udah buat. Pas kita lihat, kita mau. Ya, mudah-mudahan kita bisa sampai di situ. Oke. Baik, bicara mudah-mudahan kita bisa sampai di situ, itu kira-kira Bang Erik punya ini nggak sih, kira-kira kapan kita bisa sampai di sana? Mungkin ada butuh waktu berapa lama gitu untuk bisa? Nah itu tergantung institusi-institusi seperti Smart FM, ya. Apa yang dilakukan organisasi seperti kita media ini untuk membantu mereka? Ya kita di Smart FM selalu menyampaikan pada teman-teman pendengar semua. Jangan alergi sama teknologi, ya. Kemarin kita bicara seru banget. Kenapa orang Indonesia nggak suka baca? Karena zaman dulu, zaman Belanda, yang baca koran itu hanya orang-orang yang mampu beli koran. Koran itu mahal, jadi keturunannya dibilang jangan beli koran, koran mahal. Jadinya apa? Belajar sendiri aja, otodidak. Bener nggak? Tapi kita udah harus meninggalkan pola-pola begitu. Kita harus sampaikan yang seperti ini, yang pahit-pahit ini ke teman-teman semua yang lagi berjuang di dunia digital sana. Mengejar ketinggalan 10-15%. Jadi tergantung apa? Kalau tahun depan bisa kalau kita genjot terus ini dalam program kita bisa. Justru kehebatan zaman sekarang ini kita bisa mengejar mereka sampai mohon maaf mereka lagi buang air, kita bisa kejar, kita kasih informasinya karena dia bisa dengar podcast sambil lagi di kamar mandi sambil ambil mandi. Lagi nyetir kita bisa sampaikan informasi. Bahkan waktu mau tidur kita bisa sampaikan informasi buat mereka. Jadi kalau ini bisa kita lakukan secara sistematis, saya yakin, dan ini sedang terjadi ya dengan program digitalisasi pemerintah, nggak lama, bisa kurang dari setahun, bisa banget. Oke, jadi prospeknya cukup besar sebenarnya, dan tinggal bagaimana masyarakat mau sama-sama maju gitu ya? Ya, bagaimana kita mencolek masyarakat ini supaya mereka sadar ada sesuatu hal yang baru harus dilakukan kalau mau berubah. Kalau kita akan tetap seperti kemarin hari ini, berarti kita akan jalan tempat. Tapi kalau kita berani memulai sesuatu yang baru hari ini, misalnya kita teriak-teriak di jalan, ya pasti beda dengan kemarin, ya nggak? Kalau kita berani melakukan hal yang beda hari ini, berani tampil di video, buat video TikTok, pasti akan ada sesuatu yang berbeda, bener nggak? Ya, nggak tahu Mbak Casey udah berani joget-joget nggak di TikTok? Kalau belum berani, berarti masih sama dengan kemarin, kan begitu? Tantangannya kan itu ya. Gitu. Iya, betul. Baik, ya. Karena digitalisasi ini adalah sebuah keniscayaan ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp Smart FM Manado dari Bram. Bagaimana dengan mereka yang tidak atau belum terkonek internet? Karena di Sulawesi Utara nih Bang, belum semua daerah terjangkau internet. Tapi nanti dijawab di sesi berikutnya karena kita harus jeda sejenak. Dan Smart Listeners, masih ada kesempatan buat Anda yang ingin ikut kuis pagi hari ini, silakan. Pertanyaannya apa kepanjangan dari OJK? Mudah sekali ya, pasti sudah tahu apa kepanjangan dari OJK. Silakan bisa dikirimkan jawabannya di 081355065878 dengan format nama, alamat, dan jawaban. Ada hadiah 3 voucher The Crab senilai Rp150.000 untuk 3 orang pemenang. Beruntung tetap di 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Jux Music. Download melalui Play Store, dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Jux Music. Download di Play Store, dan Smart FM bisa Anda dengarkan dari manapun. Smart FM Business and Inspiration, part of Kabar Radio. Thank you for always tuning in. Smart FM, business and inspiration.
26 tahun Smart FM menemani Anda dalam membangun bisnis, mengembangkan karir, jatuh bangun dan menikmati cerita sukses bersama. Welcome 26 tahun Smart FM, your truly business partner. Ayo ikut serta dalam kuis Instagram. Tebak tokoh bisnis sesuai dengan foto yang terpampang di Instagram @Radio Smart FM 959. Dapatkan gift spesial 26 tahun Smart FM. Caranya gampang, follow akun Instagram @Radio Smart FM 959 dan segera jawab pertanyaan yang tertera. Informasi lebih lanjut, klik dan follow akun Instagram @Radio Smart FM 959. 26 tahun Smart FM, your true business partner. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart listener, masih ingat dengan pepatah lama yang menyatakan banyak jalan menuju Roma? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Jix Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wah, seru banget ya semangat zoomnya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, business as inspiration, part of the Radio Network. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Dua 26 tahun Smart FM Network, Business and Inspiration, Smart Listeners, Anda kembali mendengarkan program spesial di hari ulang tahun Smart FM ke-26 tahun pagi hari ini ya. Masih ada kesempatan untuk Anda yang mau gabung pagi hari ini di kuis 26 tahun Smart FM. Pertanyaannya apa kepanjangan dari OJK? Silakan bisa Anda kirimkan jawabannya di 0813-5506-5878 dengan format nama, alamat, dan jawaban. Kami masih bersama dengan Bang Erik Nainggolan, narasumber dari program Smart E-Commerce ya. Bang Erik, kita lanjutkan kembali ini pertanyaan yang masuk sebelum jeda iklan tadi. Bagaimana dengan mereka yang tidak atau belum terkoneksi internet nih Bang? Karena di Sulawesi Utara belum semua daerah ini terjangkau internet. Oh, luar biasa sekali. Percaya atau tidak, kita punya kelas digital namanya digitalisasi desa tanpa atau dengan internet. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak terjangkau internet. Kenapa? Karena kita punya tetangga yang terjangkau internet. Jadi gimana maksudnya? Kita akan bisa menggunakan teknologi internet semaksimal mungkin selama kita bisa ke daerah yang ada internetnya, gitu aja. Jadi contohnya kita ada seorang petani ya di Wamena ya, untuk yang tadi bertanya nggak ada jangkauan internet. Dia di Wamena pedalaman nggak punya internet, bisa dilihat di saya tulis ya Pangan Horti Wamena, panganhortiwamena.com ya. Dia di Wamena itu nggak punya internet, tapi dia menggunakan teknologi untuk bisa menunjukkan bahwa mereka bertani di pegunungan Wamena, bertani padi. Oke. Nah, foto-fotonya ini dia naikkan Mbak Casey dari tetangga, distrik tetangganya yang ada internet atau kantor camat. Oke. Nah, setelah dia naikkan foto-fotonya ini, dia punya produk, perkembangan, melaporkan perkembangannya semua, bisa diakses sama orang, termasuk Pemda atau pusat.
dan akhirnya dia dapat bantuan traktor, dia dapat bantuan pupuk. Dan sekarang kalau kita masuk ke websitenya itu dia memfoto posisi sawahnya itu di pegunungan dari Google Earth. Keren sekali. Jadi dia nggak ada internet, memang nggak ada internet, tapi itu tidak membuat mereka menunggu pemerintah yang harus melalui administrasi rumit untuk pasang tower di sana, ya. Karena itu akan waktu berapa? 2 sampai 3 tahun. Dan akhirnya dia berhasil, dan sampai sekarang yang butuh mereka ada internet itu orang yang mau tahu kegiatan dia, dan dia bisa posting itu pada waktu dia misalnya ke Jayapura, dia ke Kota Nabire. Jadi itu yang bisa kita lakukan kalau nggak ada jaringan internet. Nggak ada excuse, ya. Karena dalam kehidupan kita sehari pasti kita terekspos ke daerah yang ada internet, bukan? Jadi kalau melihat kebutuhan, gunakan momen pada waktu kita memasuki area-area yang ada internetnya untuk melakukan kegiatan digital kita, internet kita. Makanya kita akan melihat hal-hal yang penting yang kita perlu lakukan apa. Kita naikkan potensi wisata kita naikkan video desa kita naikkan banyaknya bawang yang kita sudah produksi bulan ini di internet, kita naikkan harga, kontak number, dan sebagainya. Ya. Kira-kira begitu, Mbak Kesi. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dari Bram yang tadi bergabung ya. Kemudian selanjutnya ini Bang Erik ya, bicara terkait dengan e-commerce, bagaimana pelaku usaha di daerah ini mempersiapkan untuk masuk ke era metaverse? Oke, ke era metaverse. Oke, jadi kalau kita ngomong web 3.0 ya, ini seru. Web 3.0 adalah akibat dari web setelah web 2.0, yaitu era aplikasi. Semuanya main di aplikasi. Kenapa web 3.0 muncul lagi? Karena di dalamnya ada unsur-unsur baru yang tidak ada di web 2.0, yaitu pertama contohnya keamanan. Ya, keamanan di web 3.0 itu di metaverse. Web 3.0 itu ada keamanan dengan sistem blockchain ya. Blockchain, kapan-kapan kita bicarain sama-sama, nggak usah takut. Blockchain itu nama kerennya aja, tapi istilahnya orang yang saling terhubung. Jadi kalau kita menggunakan sistem blockchain, kita nggak lapornya ke satu orang, tapi lapor ke semua orang yang di dalam jaringan itu. Makanya itu aman. Yang kedua, menggunakan artificial intelligence. Yang ketiga, menggunakan cloud. Yang keempat, metaverse. Kita masih agak jauh dari metaverse, nggak usah khawatir. Yang penting masuk dulu ke ekosistem tadi saya bilang, mulai dulu dengan membuat database. Itu udah paling penting ya. Kita harus buat database. Metaverse adalah media dengan dengan visualisasi 3 dimensi ya. Yang buat kacamatanya aja masih bingung, yaitu Google masih bingung, Apple juga masih bingung, Facebook juga udah masih bingung, tapi udah brag, udah pamer kemana-mana, padahal teknologinya juga belum siap. Tapi kalau kita tahu sekarang itu bagus, Metaverse ini membuat kita seakan-akan masuk ke sebuah ruang digital dan bisa belanja dengan tangan kita bergerak ini. Saya mau klik benda itu, saya mau beli gitu. Itu metaverse. Bagaimana mengantisipasinya? Ya kalau mau mengantisipasi, kita harus menggunakan teknologi yang sudah siap untuk di-connect dengan metaverse. Teknologi apa? Teknologi yang jelas sekarang memamerkan itu akan disiapkan Facebook, tapi sampai sekarang ya Facebook masih cerita doang. Ya salah satu teknologi yang bisa digunakan adalah teknologi web 3.0. Kita pakai website. Website itu di dalamnya harus siap dengan API atau sistem-sistem yang bisa menerima peralatan-peralatan metaverse itu. Oke, jadi untuk yang tadi bertanya, ya, itu bisa kita antisipasi, bisa kita pelajari, cari aplikasi web yang menggunakan metaverse, lalu kita pelajari apa sih yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum itu ada yang namanya virtual reality. Virtual reality itu kita nggak menggunakan kacamata, tapi kita masuk ke ruang dan kita bisa juga belanja atau milih barang-barang. Dan yang ketiga namanya augmented reality. Augmented reality itu adalah kalau kita menggunakan alat bukan seperti metaverse tapi kacamata, otomatis akan muncul informasi untuk kita memilih menu-menu. Ya, jadi itu bagus. Pertanyaan yang bagus untuk kita ketahui supaya kita tidak terintimidasi dan kita bisa mempersiapkan diri.
Baik, ya. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dari Hezki yang bergabung siang hari ini. Dan kita sudah sampai di bagian akhir ini untuk pembahasan kita ya. Pagi hari ini Bang Erik, apa yang ingin disampaikan mungkin untuk Smart FM di usianya yang ke-26 tahun ini? Dan juga Smart Listeners tentunya. Ya, selamat ulang tahun buat Smart FM dengan pencapaiannya yang luar biasa, dan dalam tiap tahun kita senang ya bisa berpartisipasi dalam program-program Smart FM, terutama pada waktu Smart FM mendapat award ya, luar biasa sekali, senang kita ada Malik Award dan lain-lain. Dan semoga program-program Smart FM ini terus bisa beradaptasi dan berkembang, dan terus menyuarakan ide-ide baru dan memberikan kepercayaan diri pada semua pelaku bisnis UKM di Nusantara agar mereka mau selalu beradaptasi dengan teknologi dan mengimplementasikannya. Karena menurut saya itu akan memberikan dampak besar, masif secara nasional. Dan salah satu media terbaiknya adalah dengan radio yang sudah dilakukan oleh Smart FM selama ini. Baik. Sukses selalu dan semoga semakin berkibar. Baik, ya. Nah, Smart Listeners, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang pasti perbincangan kita pagi hari ini, pembahasan inspirasi dari Bang Erik Nainggolan bisa membantu banyak Smart Listeners, dan tentunya kita yang ada di grup Kompas Gramedia, khususnya di Smart FM ini, untuk bisa terus bertumbuh dan memanfaatkan peluang yang ada ya. Nah, Smart Listeners, kita sudah sampai di bagian akhir. Ini sudah ada 3 orang pemenang yang beruntung ya menjawab pertanyaan kuis kita dengan benar. Pertanyaannya itu sangat mudah, apa kepanjangan dari OJK? Ada 3 pemenang kuis yang beruntung. Terima kasih banyak, tadi ada kurang lebih 10 orang yang bergabung ya di mengikuti kuis. Ini ada pemenangnya, ada Veronica Febri, kemudian ada Elisa Tiko, dan juga ada Muhammad Asar Sarul Ramadan ya. Nanti ini untuk pengambilan hadiahnya bisa mengonfirmasi, ini nanti dikonfirmasi oleh tim Smart FM Manado ya. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini Bang Erik Nainggolan. Dan setelah ini Smart Listeners, tentunya kita akan bergabung dengan tim Smart FM lainnya selanjutnya dari Kota Makassar ya, untuk inspirasi 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Saya Gesti Renata dari Manado. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat dan sukses untuk Anda. Bang Erik, terima kasih. Ya, selamat pagi, sukses selalu. Terima kasih. Anda baru saja menyimak siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Dapatkan inspirasi berikutnya untuk kemajuan bisnis, karir, dan kehidupan Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Part of Kompas Gramedia Radio Mahir.